makan. Ayo isi piring saudara kalian. Baik, kita mulai saja ya Ibu-ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu. Siang. Perkenalkan, saya Dinda Hermalia Putri, mahasiswi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk menyampaikan penyuluhan mengenai gizi usia lanjut. Diharapkan nantinya ibu-ibu dapat mengetahui dan memahami pemenuhan gizi pada masa usia lanjut. Secara khususnya, ibu-ibu bisa mengetahui tentang yang pertama, pengelompokan usia lanjut. Yang kedua, definisi gizi seimbang. Yang ketiga, manfaat penerapan gizi seimbang. Yang keempat, pesan gizi seimbang. Dan yang terakhir, contoh menu gizi seimbang. Materi yang saya akan bawakan yaitu yang pertama ada klasifikasi lansia, yang kedua definisi gizi seimbang, yang ketiga manfaat penerapan gizi seimbang, keempat pesan gizi seimbang, dan yang terakhir contoh menu gizi seimbang. Di sini ada yang sudah tahu apa kepanjangan dari lansia? Lanjut usia. Iya betul Ibu. Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Jadi sejak kita bayi, terus balita, remaja, dewasa, dan yang terakhir yaitu lansia. Klasifikasi lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia itu ada 4 tahapan. Yang pertama, usia pertengahan atau middle age, usia 45 sampai 59 tahun. Di sini siapa yang masuk ke usia pertengahan? Oke, lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Siapa? Aku. Oke, berarti kebanyakan memang ini yang lanjut usia ya. Ya. Yang ketiga yaitu lanjut usia tua atau old, usia 75 sampai 90 tahun. Ada. Yang terakhir yaitu usia sangat tua atau very old, usia lebih dari 90 tahun. Tidak ada. Gizi seimbang. Apa isi gizi seimbang itu? Gizi seimbang merupakan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah atau porsi yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Konsumsi makanan harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu yang pertama, aneka ragam pangan, yang kedua, perilaku hidup bersih, yang ketiga, aktivitas fisik dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, di sini sama dengan poster yang saya bagikan, isi piringku. Di sini ada bagian-bagian makanan. Di sini lauk pauk itu sama besarnya dengan porsi buah-buahan. Makanan pokok ini besarnya sama dengan sayuran. Yang termasuk makanan pokok apa saja bisa dilihat di sana. Ada nasi, roti, gandum, singkong juga untuk sayuran. Mungkin ibu-ibu juga sudah tahu ya buah-buahan seperti apa. Dan lauk pauk itu seperti ikan, daging, telur, dan ayam. Juga diiringi dengan cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik selama 30 menit per hari, dan juga minum air 8 gelas sehari. Wow. Ini untuk penjelasannya, isi piringku sekali makan, misalnya makanan pokok, nasi dan penukarnya. Misalnya 150 gram nasi itu setara dengan 3 centong nasi. Atau sama dengan juga 3 buah sedang kentang, atau 1,5 gelas mie keriting. Jadi ibu-ibu tidak harus melulu dengan nasi putih, tapi bisa digantikan juga dengan penukar lainnya seperti tadi kentang dan juga mie kering. Lalu apa manfaat penerapan gizi seimbang dalam usia lanjut? Yang pertama, untuk menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang kedua, menjaga kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga, menjaga sistem imunitas untuk melawan racun penyebab penyakit. Dan yang terakhir, mengurangi berbagai resiko penyakit. Pesan gizi seimbang itu ada 7. Yang pertama, makanlah aneka ragam makanan. Makanan yang beraneka ragam adalah makanan yang terdiri dari minimal 4 sumber makanan, yaitu bahan makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan juga buah. Semakin beraneka ragam dan bervariasi jenis makanan yang dikonsumsi, itu semakin baik. Yang kedua, ada makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Karbohidrat diperlukan guna memenuhi kebutuhan energi. Bagi lanjut usia, dianjurkan untuk memilih karbohidrat kompleks seperti beras, beras merah, habermut atau oatmeal, jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu, dan umbi-umbian. Dianjurkan agar lanjut usia mengurangi konsumsi gula sederhana seperti gula pasir dan sirup. Kenapa kita harus mengurangi gula pasir dan sirup? Karena efek samping dari kebanyakan gula pasir dan sirup itu akan menyebabkan diabetes ya ibu-ibu. Tapi yang buka puasa tetap enak. Iya, dikurangi aja ya Bu. Ya. Lanjut. Yang ketiga ada batasi konsumsi lemak dan minyak.
Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi tidak dianjurkan karena akan menambah resiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, jantung, ginjal, dan yang lainnya. Sumber lemak yang baik adalah lemak tidak jenuh yang berasal dari kacang-kacangan, alpukat, minyak jagung, dan juga minyak zaitun. Yang keempat, makanlah makanan sumber zat besi. Zat besi adalah salah satu unsur penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Zat besi secara alamiah diperoleh dari makanan seperti daging, hati, dan sayuran hijau. Kekurangan zat besi yang dikonsumsi bila berkelanjutan akan menyebabkan penyakit anemia, gizi besi dengan tanda pucat, lemah, letih, lesu, pusing, dan mata berkunang-kunang. Yang kelima ada biasakan makan pagi. Makan pagi secara teratur dalam jumlah yang cukup dapat memelihara ketahanan fisik, mempertahankan daya tahan tubuh, dan meningkatkan produktivitas kerja. Lanjut usia sebaiknya membiasakan makan pagi agar selalu sehat dan produktif. Makan pagi, makan, ulang masuk bubur. Kalau sekarang mungkin ini ya Bu, sahur ya Bu. Sahur. Iya. Yang keenam itu ada minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya. Air minum yang bersih dan aman adalah air yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan telah dididihkan serta disimpan dalam wadah yang bersih dan tertutup. Apabila kekurangan air minum akan mengakibatkan kesadaran menurun. Dan yang terakhir itu ada lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Agar dapat mempertahankan kebugaran, lanjut usia harus tetap berolahraga. Dengan melakukan aktivitas fisik, maka dapat mempertahankan bahkan meningkatkan derajat kesehatannya. Namun, karena keterbatasan fisik yang dimilikinya, perlu dilakukan penyesuaian dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Sok jalan ya orang kayaknya. Suka senam ya Bu di sini juga. Ya, suka ada senam. Iya, bagus. Lalu ada contoh menu gizi seimbang. Di sini makan paginya ibu-ibu bisa makan dengan nasi, ayam goreng bumbu lengkuas sebagai protein hewani, pepes tahu sebagai protein nabati, dan oseng-osengan seperti oseng jagung muda dan wortel itu termasuk ke sayurannya. Lalu di sini ada susu juga. Snack siangnya bisa makan bubur kacang hijau. Untuk makan siang ini ada nasi, tapi tidak melulu dengan nasi putih ya Bu, bisa diganti juga dengan nasi beras merah, sop sayuran, ikan balado, keripik tempe, dan juga buahnya dari jeruk. Untuk makan malam itu ada nasi, telur balado, perkedel tahu, tumis toge, dan bakso, dan untuk buahnya itu pisang. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Saya mau mereview nih ibu-ibu atas materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Fokus gak nih ibu-ibu tadi? Jadi pertanyaannya, jelaskan ada 7 pesan gizi seimbang bagi lansia. Coba sebutkan ada apa saja. Yang pertama, makanan yang beraneka ragam. Betul. Yang kedua, harus makan makanan untuk menjaga gizi seimbang, memenuhi kecukupan energi. Memenuhi kecukupan gizi. Yang ketiga, batasi konsumsi minyak dan lemak. Betul. Yang keempat, harus makan pagi. Biasakan makan pagi. Ya, betul. Terus yang kelima, makan makanan sumber zat, makan makanan sumber zat besi. ya makan makanan sumber zat besi. Yang keenam, Terus apa sama? Minum, harus banyak minum. Ya. Yang terakhir, olahraga. Lakukan olahraga. luar biasa sekali. Iya. Oke, jadi dapat disimpulkan pemenuhan gizi pada usia lanjut yaitu dengan konsumsi makanan yang beraneka ragam dengan memperhatikan pesan gizi seimbang untuk usia lanjut, menerapkan perilaku hidup yang bersih dan melakukan aktivitas fisik secara rutin. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah lebih baiknya ibu-ibu juga men-share ilmunya ini ke yang lainnya, Bu. Agar kita semua bisa sama-sama membangun perilaku hidup yang sehat bersama. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan penyerahan ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Apakah dimaafkan ibu-ibu? Maafkan. Alhamdulillah. Baik, kita tutup saja pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.